Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya yang sangat banyak sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana karena beliaulah kita dapat menikmati nikmatnya Islam dan manisnya iman. Saya Firdatullah Akbar dari Prodi PAI semester 4 Stigma Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Transformasi Penilaian Berbasis Kelas, Membentuk Karakter Islami di Era Digital. Presentasi ini merupakan bagian dari wacana evaluasi madrasah digital, dan saya berharap gagasan yang saya sampaikan dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan Islam kita. Mari kita mulai. Titik krusial pendidikan era digital. Kita semua menyadari bahwa dunia pendidikan hari ini tengah berada di titik krusial. Ibarat sebuah mesin transformasi. Pendidikan menerima input berupa peserta didik sebagai bahan mentah, memprosesnya melalui berbagai tantangan, dan diharapkan menghasilkan output berupa lulusan berkualitas. Namun, permasalahannya ada di bagian tengah mesin itu sendiri. Ada dua hambatan besar yang sedang kita hadapi di era digital. Pertama ialah tantangan era digital, di mana teknologi mengubah cara siswa belajar, berpikir, dan berperilaku secara fundamental. Kedua ialah problematika etika, bagaimana memastikan nilai-nilai moral dan agama tetap tertanam di tengah derasnya arus digital. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Mindani, transformasi adalah alat pemrosesan dalam proses pendidikan yang sedang dilaksanakan. Dan inilah yang perlu kita renungkan bersama, bahwa pembentukan kepribadian muslim yang utuh tidak lagi sekedar pemberian angka, melainkan mengasah dua dimensi utama, yaitu ketundukan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dialektikal horizontal dengan sesama manusia. Paradigma evaluasi perspektif Islam. Berbicara tentang evaluasi, Islam sebenarnya telah memiliki paradigma penilaian yang sangat kaya dan mendalam. Ada tiga konsep kunci yang kita perlu pahami. Yang pertama ialah hisab, perhitungan. Ini adalah konsep akuntabilitas dan pengukuran amal yang transparan. Dalam konteks pendidikan, evaluasi harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ialah bala atau ujian, yaitu instrumen penilaian untuk melihat kualitas ketaatan dasar seorang siswa. Ujian bukan sekedar formalitas, melainkan cermin dari sejauh mana pemahaman dan komitmen nilai tertanam. Yang ketiga adalah fatana atau cobaan. Evaluasi mendalam untuk menguji ketahanan moral dan karakter yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga terma ini berpadu untuk satu tujuan, yaitu memantau ketaatan dan amal perbuatan manusia secara transparan dan akurat, serta membentuk kualitas insaniyah sebagai khalifah dan ilahiyah sebagai hamba yang bertakwa. Inilah landasan filosofis mengapa penilaian berbasis kelas dalam perspektif Islam jauh lebih dari sekedar angka di rapor. Anatomi evaluasi pendidikan. Sebelum kita bicara tentang transformasi, penting untuk kita pahami dulu anatomi atau struktur dasar evaluasi pendidikan. Ada tiga tingkatan yang saling berkaitan. Tingkatan yang paling dasar adalah pengukuran. Fokusnya adalah pada kuantitas atau angka, sifatnya kuantitatif melalui tes standar. Contoh sederhananya, seorang siswa mendapatkan skor mental 80. Naik tingkat, kita menemukan penilaian atau asesmen. Di sini, fokusnya beralih ke kualitas dan nilai. Sifatnya kualitatif melalui observasi dan portofolio. Contoh, dari skor 80 tadi, siswa mendapatkan predikat sangat baik. Puncaknya adalah evaluasi.
Ini adalah pengambilan keputusan yang sistematis menggunakan kombinasi data yang menyeluruh. Contohnya, keputusan kelulusan atau perbaikan kurikulum. Ketiga tingkatan ini adalah fondasi yang harus kita kuasai agar transformasi penilaian yang kita lakukan benar-benar bermakna, bukan hanya perubahan kosmetik semata. Evolusi menuju penilaian berbasis kelas atau PBK. Lantas, apa yang membedakan sistem lama dengan sistem yang baru yang kita tawarkan? Sistem konvensional yang selama ini kita kenal memiliki 3 kelemahan utama. Fokus hanya pada tes tertulis, hanya mengukur ranah kognitif tingkat rendah, dan sekedar menghasilkan angka akademis yang tidak mencerminkan karakter siswa sesungguhnya. Berbeda dengan itu, sistem penilaian berbasis kelas atau PBK hadir sebagai jawaban dengan 3 keunggulan, yaitu merupakan komponen utama kurikulum berbasis kompetensi, melakukan pengumpulan informasi, hasil belajar yang otentik dan berkelanjutan, dan yang paling krusial ialah menitik beratkan pada pembentukan ranah efektif, yaitu karakter Islami. Inilah esensi dari transformasi yang kita perlukan, bukan sekedar memindahkan tes dari kertas ke layar, tapi mengubah paradigma penilaian secara fundamental. Taga internalisasi karakter Islami, ranah efektif. Berbicara tentang pembentukan karakter Islami, tentu kita harus memahami bagaimana proses internalisasi nilai itu bekerja. Ada 5 tangga yang harus kita lalui, dari yang paling sederhana hingga yang paling mendalam. Pertama ialah menerima. Ini adalah kesediaan siswa untuk memperhatikan nilai-nilai agama. Mereka mulai membuka diri. Kedua, merespon. Siswa mulai berpartisipasi aktif dalam kegiatan keislaman. Ada aksi nyata, bukan sekedar mendengar. Ketiga ialah menghargai. Tahap di mana siswa mulai mengikatkan diri pada nilai moral tertentu. Nilai agama mulai dianggap penting bagi dirinya. Keempat, mengorganisasikan. Siswa mampu memadukan berbagai nilai menjadi satu sistem pribadi yang utuh dan konsisten. Dan puncaknya ialah pengalaman. Disinilah nilai-nilai itu telah menetap menjadi karakter utuh dan terwujud dalam perilaku nyata sehari-hari. Inilah target akhir penilaian berbasis kelas kita. Bukan siswa yang hafal teori, tetapi siswa yang hidup di dalam nilai. Matriks diagnostik. Perbedaan teknik tes dan non-tes. Untuk mencapai tangga internalisasi tersebut, kita membutuhkan 2 alat ukur yang saling melengkapi. Yang pertama ialah teknik tes, yaitu mengandalkan kekuatan otak dan logika. Ranah utamanya adalah kognitif dan psikomotorik. Menggunakan jawaban pasti seperti benar atau salah, melalui pilihan ganda dan esai, dan fungsinya untuk mengukur pemahaman teori agama. Yang kedua ialah teknik non-tes, yaitu mengandalkan kepekaan hati. Ranah utamanya adalah afektif, meliputi sikap, minat, dan karakter. Menggunakan respon positif atau negatif melalui observasi, penilaian diri, dan jurnal, dan fungsinya untuk mengukur internalisasi dan perilaku nyata siswa. Kesimpulannya, tes mengukur apa yang diketahui siswa, sedangkan non-tes mengukur apa yang dilakukan dan dihayati siswa. Keduanya harus berjalan beriringan. Ekosistem penilaian otentik digital. Di era digital ini, ketiga instrumen penilaian otentik berikut menjadi tulang punggung ekosistem penilaian yang modern dan islami. Yang pertama ialah e-portfolio. Bukan sekedar kumpulan tugas digital, melainkan kumpulan karya yang merefleksasikan pertumbuhan moral dan spiritual siswa secara integratif dalam konteks dunia nyata. Yang kedua ialah self-assessment digital, yaitu platform yang melatih kejujuran dan hisab mandiri siswa dalam menilai perilaku ibadah harian serta kedisiplinan mereka. Ini adalah bentuk implementasi konsep hisab yang tadi kita bahas. Yang ketiga ialah kuis interaktif, formatif, yaitu menggunakan platform seperti Spearing Suite, Spiral, Socrative, dan Mirpod untuk mengukur pemahaman konsep secara real-time dan interaktif. Ketiganya tersambung dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Teknologi di tangan, nilai di hati.
nilai Islam di hati. Studi kasus madrasah, fase data, langkah 1 dan 2. Sekarang mari kita lihat bagaimana ini bekerja dalam praktik nyata. Saya hadirkan sebuah studi kasus dari madrasah pada mata pelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Ibu Uwis. Targetnya adalah mengukur kompetensi dasar sekaligus menanamkan karakter jujur dan disiplin pada siswa. Langkah pertama, tahap tes. Ibu Uwis menggunakan aplikasi ujian online dengan instrumen 50 soal pilihan ganda. Tujuannya untuk mengukur batas pengetahuan kognitif secara efisien. Langkah kedua ialah tahap pengukuran. Setelah siswa mengerjakan soal, sistem secara otomatis melakukan kalkulasi algoritmik menghitung data mentah siswa. Hasilnya, sebagai contoh, seorang siswa memperoleh skor 47 dari 50. Data mentah ini masih perlu diolah lebih lanjut. Mari kita lihat langkah berikutnya. Studi kasus madrasah, fase data, langkah 3 dan 4. Masukkan studi kasus kita, langkah ketiga, tahap penilaian. Skor mentah 47 kemudian ditafsirkan menggunakan standar PAP. Skor 47 dikonversi menjadi nilai 9 dengan kategori sangat menguasai. Namun tidak berhenti di sana. Ibu Uwis juga mengintegrasikan data non-tes berupa daftar cek atau checklist. Praktik ibadah digital untuk memvalidasi apakah karakter disiplin benar-benar tercermin dalam keseharian siswa. Interpretasi data, perbedaan PAN dan PAP. Dalam menginterpretasikan hasil penilaian, ada dua pendekatan utama yang perlu kita pahami, yaitu pertama PAN, yaitu penilaian acuan norma. Dasarnya adalah rata skor kelompok, sifatnya relatif, nilai berubah sesuai dengan kelas atau kelompok yang menjadi acuan. Fungsinya untuk menentukan ranking atau seleksi antar siswa. Yang kedua ialah PAP, penilaian acuan patokan. Pada dasarnya, adalah kriteria atau KKM yang telah ditetapkan, sifatnya mutlak atau absolut, tidak bergantung pada format kelompok. Fungsinya untuk menjamin keadilan pencapaian target dan penguasaan kompetensi yang otentik. Untuk konteks penilaian berbasis kelas yang berorientasi pembentukan karakter Islami, PAP adalah pilihan yang lebih adil dan tepat, karena setiap siswa dinilai berdasarkan standar yang sama, bukan dibandingkan satu dengan yang lainnya. Sistem akhir dan pendidikan transdisipliner. Semua yang telah kita bahas bermuara pada satu garis besar, yaitu saya menyebutnya DNA pendidikan transdisipliner. Bayangkan, DNA sebagai dua untaian yang saling melilit dan tidak terpisahkan. Untai pertama yaitu literasi digital, implikasi praktik, yaitu pemanfaatan sistem algoritmik, kecerdasan buatan atau AI, platform interaktif, dan efisiensi manajemen data untuk memantau pertumbuhan siswa. Untai 2 yaitu kematangan spiritual, implikasi teoretis, integrasi teori konstruktivisme dengan nilai ketuhanan, umpan balik yang humanis, dan pengawalan spiritual dari pendidik yang penuh nurani. Kedua untai ini menyatu menghasilkan satu profil lulusan yang utuh, di mana pengetahuan dikonstruksi melalui pengalaman belajar mandiri yang syarat akan makna ilahiyah. Inilah visi pendidikan Islam kita, tidak tertinggal secara teknologi, namun tidak kehilangan jiwa. Tantangan etis dan pemikiran tingkat tinggi atau HOTS. Tidak ada transformasi yang bebas dari tantangan. Ada 3 pertanyaan besar yang kita jadikan bahan refleksi mendalam, dan ini membentukkan pemikiran tingkat tinggi atau HOTS. Dari analisis, sejauh mana algoritma digital mampu menilai efektif siswa? Dapatkah nurani guru digantikan oleh teknologi dalam memberi umpan balik yang benar-benar menyentuh hati? Dari evaluasi, dalam mengukur akhlakul karimah, manakah yang lebih mempresentasikan profil utuh seorang siswa? Efisiensi tes objek berbasis aplikasi, ataukah kedalaman sebuah e-portfolio yang merekam perjalanan hidupnya? Dari kreasi, bagaimana kita merancang skema project based learning digital untuk masalah lingkungan yang mampu mengukur 2 indikator sekaligus, ketundukan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan hubungan dialektikal horizontal dengan sesama manusia. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban tunggal, tapi justru disinilah peran guru sebagai pendidik yang berjiwa besar sangat dibutuhkan. Rekomendasi strategis ekosistem pendidikan. Berdasarkan seluruh kajian ini, saya ingin mengakhiri dengan 3 rekomendasi strategis yang paling menopang. Yang pertama, bagi pendidik. Berkolaborasilah dalam merancang instrumen penilaian teknologi yang tetap mempertahankan aspek humanis, kejujuran melalui self-assessment, dan etika islami. Teknologi adalah alat, nurani guru adalah jiwa pendidikan. Bagi institusi, madrasah, atau sekolah, bangunlah kebijakan infrastruktur digital dan selenggarakan pelatihan berkelanjutan agar setiap guru mampu mengelola evaluasi yang berintegritas. Transformasi tidak bisa berjalan tanpa dukungan kelembagaan yang kokoh. Yang ketiga ialah fokus riset masa depan. Eksplorasilah penggunaan kecerdasan buatan atau yang kita sebut AI untuk penilaian karakter afektif secara otomatis. Namun dengan satu syarat mutlak, harus tetap tunduk dengan prinsip-prinsip evaluasi Al-Quran. Mari kita bangun ekosistem pendidikan yang cerdas secara digital sekaligus mulia secara spiritual. Penutup, izinkan saya menutup persentase ini dengan sebuah visi yang menjadi ruh dari seluruh karya ini, yaitu tantangan era digital bukan sekedar mengubah teks kertas menjadi layar kaca, melainkan menjaga ruh pendidikan. Penilaian bukanlah akhir dari pembelajaran, melainkan jalan untuk membentuk generasi cerdas, intelektual yang berakhlak mulia, yaitu seorang khalifah yang bertakwa di bumi. Semoga persentase ini memberikan manfaat dan menjadi bahan diskusi yang produktif bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.